Persib Bandung dihadapi dengan mirroring tactical yang dilakukan oleh Lion City Sailors, yang artinya Lion City mencoba menyamakan formasi dengan Persib Bandung. Dan dari sisi individu, pemain Persib bernama Dimas Derajat membuat rusak dalam tanda petik kestabilan permainan Persib akibat tandukan yang ia lakukan kepada Lion City, membuat Dimas Derajat harus keluar dari atas lapangan. Ya, Persib Bandung harus puas bermain imbang kala menghadapi perwakilan klub dari Liga Singapura, yaitu Lion City Sailors, dengan skor akhir 1-1. Terlebih dahulu Persib ciptakan gol di menit 43 lewat Tyron Delvino, lalu disamakan oleh Lion City di menit 49 lewat Bailey. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Pada pertandingan tersebut, Persib Bandung bermain dengan 10 pemain setelah Dimas Derajat di menit 51 mendapatkan kartu merah. Apa yang dilakukan oleh Dimas Derajat, levelnya pemain timnas Indonesia, sangat amat disayangkan. Selesai pertandingan, Boyan Hodak pun tidak membela secara tegas ke posisinya, keperlakuan dari Dimas Derajat, malah menembak apa yang dibuat oleh Dimas Derajat secara utuh. Boyan Hodak, pelatih Persib, bilang Dimas melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan karena dia pemain tim nasional. Dia bermain di laga internasional dan ini sangat naib baginya. Itu keras sekali teman-teman, sangat naib baginya. Silahkan saja teman-teman cek di Google, di internet, apa makna lebih dalam soal kata naib. Nah, dengan Persib Bandung bermain 10 pemain di atas lapangan, pasti itu sangat amat menyulitkan, dan ini laga internasional. Jika kita membahas permainan yang ditampilkan oleh Lion City, nothing spesial, karena Lion City Sailors sudah merasakan atmosfer menghadapi klub dari Liga Indonesia belum lama ini, yaitu Borneo FC. Borneo menang dengan skor akhir 3-0. Pada pertandingan tersebut, pendekatan berbeda memang dilakukan oleh Lion City Sailors. Saat menghadapi Borneo, ketika tanpa bola, mereka menggunakan shape 4-4-2. Saat Lion City menghadapi Persib Bandung, mirroring tactical, sama formasi dengan Persib Bandung, dan ketika bertahan mereka gunakan shape 5-4-1. Menghadapi Persib banyak menunggu, menghadapi Borneo FC juga sama, banyak menunggu. Dan aspek yang membedakan level teman-teman antara Persib dan Borneo dari artikulasi untuk bisa membongkar pertahanan Lion City Sailors, yaitu kreativitas, dinamisme pemain di atas lapangan. Oke, kita bahas secara teknis. Di atas kertas, Persib Bandung gunakan pola 1-3-4-3 pun termasuk Lion City Sailors gunakan pola 1-3-4-3. Ini istilahnya mirroring tactical. Formasi Persib disamakan oleh Lion City Sailors. Jadi, salah satu atribut yang akan membedakan situasi di atas lapangan, bagaimana kemampuan individu yang dimiliki oleh pemain Persib dan kemampuan individu yang dimiliki oleh pemain Lion City Sailors. Esensinya akan saling bertemu. Misal, Edo akan bertemu ke posisi Hami, Christopher akan bertemu dengan posisi Hen, Klok akan bertemu ke posisi Song, Dedi, Virus. Pemain depan dari Lion City, Maxim, Leonard, dan Bart akan bertemu dengan 3 pemain belakang dari Persib Bandung. Nah, Ciro Alves, Derajat, Tyron Delvino akan bertemu dengan 3 pemain belakang yang dimiliki oleh Lion City Sailors. Nah, pada pertandingan ini Lion City cenderung lebih banyak menunggu. Hamid akan turun ke bawah, mengapit Tan, Bailey, Datkovic. Christopher akan ke bawah, jadi membentuk 5 pemain. Vires, Song akan dibantu oleh Maxim dan Bart. Dan mereka menyisakan pemain striker seorang diri yang bernama Leonard T. Nah, pada bahasa attacking, struktur Persib pun akan berubah menjadi 3-2-5. Edo, Hen akan naik, membantu pergerakan Ciro, Derajat, dan Tyron Delvino. Di tengah, Deddy Kusnandar dan McClock.
Nah, 3 back akan naik. Franka, Kuivers, Kakang. Nah, kita masuk poin pertama. Persib Bandung dari sisi kreativitas di sektor tengah, Dedi teman-teman tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dan dari sisi penjagaan, mereka pun terus-menerus ditutup, diawasi pergerakannya oleh Song dan Vires. Ini yang kita katakan tadi. Ketika saling bertemu, maka kemampuan individu tersebut yang akan sangat membedakan. Klok jujur, tidak spesial. Kreativitas minor. Nah, di momen pemain belakangan dimiliki oleh Persib Bandung, kehilangan ataupun tidak mainnya Matteo Kochican teman-teman sangat amat mempengaruhi. Franka, Kuivers, Kakang tidak terlalu agresif untuk mendrive bola masuk ke tengah atau membawa bola masuk ke tengah teman-teman. Hingga lebih sering memberikan passing-passing aman di belakang. Apa makna keuntungan ketika salah satu dari 3 pemain belakang ini mendrive bola masuk ke tengah? Untuk membantu sektor tengah, jelas. Karena Klok, Dedi tadi kan ditutup. Ketika Franka maju ke depan, drive bola, ataupun Kakang maju ke depan, kan menciptakan opsi tambahan pemain di sektor tengah dalam memprogresikan bola ke sektor depan, teman-teman. Di babak pertama, Franka hanya melakukannya sekali, itu pun di periode menit 15 sampai dengan 18. Nah, sedangkan Kochican di beberapa edisi pertandingan yang dia lakukan bersama Persib dengan menggunakan sistem 3 back, Kochican itu kerap masuk ke sektor tengah atau setidaknya dia mendrive dari lini belakang ke sektor tengah. Dikala Klok, Deddy Kusnandar memang dijepit, diblok oleh pemain lawan. Nah, ketika Kochican masuk ke tengah, artinya dia memberikan tenaga ekstra terhadap sektor tengah yang dimiliki oleh Persib Bandung dari sisi memprogresikan bola. Nah, ketika di pertandingan Persib menghadapi Lion City Sailors itu tidak dilakukan rutin oleh pemain-pemain belakang dari Persib Bandung, itu semakin memperlengkap. Sektor tengah tidak ada kreativitas dan sektor belakang pun tidak memiliki andil dari sisi driver aliran bola menuju ke sektor depan. Nah, di dunia sepak bola, ketika kita bicara menggunakan sistem 3 back, dari salah satu 3 pemain di belakang harus memiliki elemen tersebut, kemampuan mendrive bola. Ketika dari sektor tengah, kreativitas tidak ada, ujung-ujungnya dari samping. Nah, dari sayap dilakukan oleh Persib Bandung. Edo, ya tetap dengan gaya permainannya. Memang di pertandingan ini pun nggak begitu agresif ya. Edo Febriansah teman-teman menahan diri juga, terlalu sering melakukan attacking karena ia akan berhadapan dengan Maxim dibantu oleh Hamim yang memang agresif. Aku sangat amat mengerti. Nah, dikala Edo Febriansah menjaga attacking defense teman-teman, hand-hand menjadi salah satu aspek yang sangat amat krusial untuk memberikan warna baru. Nah, seperti yang sudah kita ulas, dengan sistem 3 back pun termasuk dengan sistem 4 back yang dimiliki oleh Boyan Hodak bersama Persib Bandung, hand-hand ini attackingnya tidak prima, defense-nya oke. Nah, pada saat menghadapi Lion City Sailors, diberi bola ke hand kan sering di back pass lagi ke belakang. Jadi umpan ke depan, umpan progresif untuk memberikan kepada rekan-rekannya tidak prominent, tidak mumpuni. Ya, skuad yang dimiliki oleh Persib Bandung tidak tebal, tidak dalam. Ya, inilah yang hanya bisa dalam tanda petik dilakukan, diberikan, ditampilkan oleh Boyan Hodak. Sulit dari sektor sayap kanan ataupun wingback kanan teman-teman, aliran menuju ke Thailand, Ciro pun Dimas Derajat semakin lengkap, tidak mulus bola itu sampai. Nah, kan sering kita menyaksikan di pertandingan tersebut 3 pemain belakang kuasai bola dengan nyaman, tapi ketika pemain belakang ini sudah mengalirkan bola ke tengah dan pemain tengah ini ke depan, itulah yang terputus. Nah, ketika aliran tidak ada ke Ciro Alves, Dimas Derajat, Aaron Delvino, maka attacking Persib pun kan akan tidak begitu kuat, tidak begitu luar biasa. Jadi nggak heran teman-teman, bagi seorang pemain sepak bola ketika dijepit, ketika dijaga, terus-menerus tidak diberikan ruang, ya maka akan muncul itu namanya frustasi dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, ya hal-hal yang tidak diharuskan. Aku tidak mau membahas secara spesifik apa yang terjadi antara Dimas Derajat dengan pemain dari Lion City Sailors. Faktanya Dimas Derajat dikunci, dijepit, dipepet terus-menerus dan tidak memunculkan yang namanya kesempatan sedikit pun. Nah, ini bukan kali pertama Dimas Derajat emosional.
Nah, sebelumnya kala menghadapi Ford FC dengan rekannya sendiri di timnas yaitu Asnawi, Dimas Derajat pun ya menunjukkan rasa emosionalnya ya. Nah, karena apa di pertandingan tersebut kita nggak bahas konteksnya Dimas ada mungkin dilakukan entah apa kayak gitu dari Asnawi Mangkualam, tetapi faktanya Dimas Derajat nggak bisa keluar juga. Nah, inilah dia level yang kita maksud teman-teman. Dimas Derajat kalau menghadapi tim-tim yang inferior, tim-tim yang lemah, maka dia akan terlihat. Tetapi ketika menghadapi tim-tim internasional, tim-tim yang kelasnya merata, baik itu bersama Persib ataupun timnas Indonesia, akan tak terekspos dirinya, nggak konsisten. Nah, dengan situasi kondisi Persib juga skuad di lini depan sangat amat tipis, dimasukkan juga Mailson tidak prima teman-teman, ya memang tidak menguntungkan bagi Persib Bandung di edisi kali ini ketika tampil di Liga Champions 2 di Asia teman-teman, dengan segala dinamika yang dimiliki oleh Persib Bandung. Dan aku pun mempertanyakan kenapa di stadion sepi itu. Dijawab oleh Boyan Hodak, jangan ditanyakan ke saya, ditanyakan kepada supporter. Nah, aku tanya kepada teman-teman nih, kenapa di pertandingan ini sepi banget. Tapi malah sebaliknya kalau misalnya Persib Bandung tren agak positif, agak bagus, stadion itu rame. Nah, inilah yang sangat amat disayangkan. Aku pun bingung mempertanyakan hal itu. Coba silahkan tulis di kolom komentar. Kita masuk ke permainan. Jadi ada kalanya di pertandingan ini monoton. Karena itu tadi, mirroring tactical. Biasa pertandingan-pertandingan mirroring tactical akan menampilkan situasi seperti apa yang terjadi di pertandingan Persib menghadapi Lion City. Dan kesalahan-kesalahan individu pun, kesalahan-kesalahan kehilangan konsentrasi pun memiliki andil besar. Contoh, gol Lion City ke posisi Persib Bandung. Itu harusnya nggak tercipta gol loh. Terlalu mudah. Nah, ini penting komunikasi antara penjaga gawang dengan back Persib juga. Karena kan bola itu dicecar ke area kotak penalti kecil dari Kevin Remenoja. Tetapi Kevin Remenoja pun tidak bisa mengantisipasi dan back dari Persib pun hanya ball watching. Nah, disitulah kesalahpahaman. Harusnya dari kotak kecil penalti, kiper memiliki andil peran untuk memotong bola tersebut. Malah ini dilihat di bola itu. Yap, dan gol. Lion City Sailors pun sebenarnya aneh juga ya, ketika Persib Bandung sudah bermain dengan 10 pemain, mereka tetap dengan gaya oportunis mereka dengan pola 3-4-3. Ngapain lagi coba pakai 3 pemain di belakang? Mubazir sekali. Karena kan esensinya Lion City unggul orang, butuh lebih banyak pemain di depan untuk mendongkrak. Tapi itulah dia, mungkin sudah nyaman dirasakan oleh Lion City menghadapi Persib untuk mendapatkan hasil imbang ataupun 1 poin. Oke, mungkin sampai sini aja. Sangat amat disayangkan Persib Bandung dikala ya Sobar Sokut ketika tidak melakukan kesalahan, harusnya Persib Bandung bisa memenangkan pertandingan ini. Tetapi pemain Persib Bandung sendiri yang membuat hal-hal tidak menguntungkan. Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.